7 Juli ditetapkan sebagai Hari Sungai. Namun, seperti apakah nasib sungai di kota Yogyakarta? Memperingati Hari Sungai 2022 ini, kami tim liputan YKTV mencoba mencari tahu tentang eksistensi sungai di kota Yogyakarta. Apakah benar masih menjadi tempat pembuangan sampah liar? Ataukah sungai-sungai di kota Yogyakarta masih memiliki fungsi vital lain sebagai penopang ekosistem kehidupan? Mari ikuti penelusuran tim liputan YKTV. Ada 3 sungai besar yang mengalir di wilayah kota Yogyakarta, yaitu Winongo, Code, dan Gajah Wong. Di ketiganya, masih ditemukan sampah. Kami menemui Tuwono, warga bantaran Sungai Winongo yang sering menyaksikan ulah orang-orang tidak bertanggung jawab membuang sampah di Winongo. Kepinginnya itu kan ya sungai itu bersih, supaya nantinya kan tidak kena kalau hujan apa itu tidak banjir itu loh Bu. Kan itu dulu kan bersih ini. Dilihat itu kan senang gitu loh. Jadi sekarang itu kan seperti ini kan yo kelihatan dilihat itu kan pemandangan itu kan ada kotor gitu loh. Nah itu Bu, yang bisa ini sering warga itu sering memperingati itu setiap ada yang buang itu sering diperingati. Pak mbok aja buang neng kali itu kan supaya bersih gitu loh. Nantinya kalau hujan itu enggak banjir itu Bu. Masih di Sungai Winongo, tepatnya di kawasan Pringgokusuman, kami menemui Ketua Forum Kampung Winongo Asri atau FKWA Kota Yogyakarta, Sajada Purnama. Menurutnya di wilayah Pringgokusuman memang sudah tidak ada warga yang membuang sampah ke Sungai Winongo. Warga di bantaran sungai seperti RW 22 Notoyu dan Pringgokusuman sudah memiliki bank sampah. Kalau bicara kesadaran tentang sampah di sungai memang sudah agak berkurang karena adanya 2 program baik di LH Kota maupun di LHK DIY. Ini yang setiap tahun ini diadakan 2 kali. Jadi ada 2 kali yang namanya merti kaling atau bersih-bersih sungai. Jadi kerja bakti khususnya kalau di RW 22 ini ada kerja bakti massal di atas, di lingkungan, di kanan kiri rumahnya. Juga ada kalanya khusus bersih-bersih di sungai. Tadi seperti saya sampaikan bahwa sosialisasi kita dari FKWA kita sampaikan ke RT RW, kemudian tadi di lapangan ya hanya sekitar teguran saja untuk mengingatkan Mbak mau sakit buang di sungai gitu. Terutama ini Mbak, kalau warga yang buang sampah ke sungai itu saya pastikan di sana tidak ada jasa penggerak dan TPS-nya jauh. Tempat pembuangan sampah sementara itu Mbak, itu Mbak, ya, itu baru saja itu Mbak, sampah segar. Gimana? Sedegaran. Beda kelurahan, beda teman. Nggih. Iya, ini kan Mbak. Masih ada 1-2. Nggih. Ya dalam hal ini nanti FKWA yang mengingatkan. Di Sungai Code, kami menemui Husnan Majid, Ketua RW 17 Karanganyar, Brontokusuman. Sebagai warga yang sejak lahir tinggal di kawasan Sungai Code, ia menjadi saksi hidup perubahan Sungai Code dari dulu hingga kini. Terkait dengan kesadaran warga, kami juga sudah memberitahukan kepada warga untuk tidak selalu membuang sampah di sungai. Dulu pada saat tidak ada talut masih biasa ya. Kemudian sekarang ada talut, kemudian kita rapikan dan warga selalu kita edukasi dan kemudian mereka lalu membentuk tim sampah. Ada tim sampah itu ada dari bank sampah, kemudian ada dari angkutan, kemudian dari sampah organik kita kelola sampai ke TPA. Nah, ini mengurangi warga untuk membuang sampah di sungai. Artinya alhamdulillah itu tercapai sampai sekarang masih. Terkait dengan kebersihan sungai, setiap 3 bulan sekali kita selalu kerja bakti
pembersihan sungai. Kita merapikan, kemudian kalau ada sampah-sampah kita pinggirkan, kita angkut, dan kita mengundang DLH untuk diangkut sampah-sampah itu. Kita selalu hubungi DLH untuk diangkut sampahnya, dan alhamdulillah disupport oleh DLH untuk diambil sampahnya. Gitu. Sayangnya selatan kita bersihkan, kiriman sampah dari utara selalu. Nah, hal-hal seperti itu kita sarankan untuk tetap sinergi ya, artinya tidak lalu hilir saja dari hulu ke hilir, harusnya ada edukasi untuk kebersihan sungai itu. Selain Husnan, ada pula Haris Syarif Usman yang juga menghabiskan masa kecilnya di kawasan Sungai Code. Beliau kini menjabat sebagai Ketua Gerakan Cinta Code sekaligus penggiat pemerhati Code. Sejak tahun 2000 itu sebenarnya kami sudah mengedukasi masyarakat, khususnya yang ada di wilayah bantaran Kali Code, dari utara sampai selatan, agar selalu memperhatikan beberapa hal terkait dengan kondisi Kali Code. Karena pada saat itu kondisi Kali Code tahun 70-an, ketika saya masih kecil itu sangat bersih sekali. Kami terbiasa untuk mandi dan cari ikan. Nah, tahun 80-an, 90-an itu kondisi Kali Code sudah sangat memprihatinkan karena sangat kotor. Gerakan kami, Gerakan Cinta Code dan Pemerhati Kali Code, ini adalah bagaimana mengedukasi masyarakat agar rumah itu dihadapkan ke Kali Code, dengan harapan bahwa dengan rumah yang dihadapkan ke Kali Code itu, Kali Code adalah halaman muka dari rumah mereka, sehingga mereka tidak lagi membuang sampah. Terkait dengan mitigasi bencana, mengadakan kegiatan yang disebut dengan M3K, munggah mundur padat kali. Jadi saya kearifan lokal, kalau dari SE Kementerian PUPR itu jarak dari talut tanggul itu sekitar 15 meter. Tapi kemudian dengan kearifan lokal kita menghimbau agar kemudian bisa mundur sejauh 3 meter. Harapan kami itu ambulan bisa masuk, damkar juga bisa masuk jika terjadi kegawat daruratan. Di sisi timur kota Yogyakarta berbatasan dengan Kabupaten Bantul, ada Sungai Gajahwong. Pada salah satu bantarannya, kami menemui Joko Budi Santoso selaku warga bantaran Sungai Gajahwong. Dengan kondisi sekarang, dengan dulu 10 tahun yang lalu waktu saya masih pertama kali tinggal di sini, itu cukup banyak perubahan, dan sekarang alhamdulillah sudah lumayan bersih, terus lumayan tertata dengan adanya program dari pemerintah, dan kami merasa punya halaman dengan kondisi kami yang tinggal di pinggiran sungai ini, bantaran ini, karena halaman kami seperti sungai itu bersih sekarang. Sampah timbul itu karena kebanyakan dari warga luar ataupun yang tidak bertempat tinggal di bantaran sungai, karena mereka membuang sampah itu biasanya selepas jam 11 malam. Di tempat yang sama, Ketua Forum Komunikasi Daerah Aliran Sungai Gajahwong DIY, Purbudi Wahyuni menjelaskan beberapa aksi peringatan dilakukan kepada warga yang ketahuan membuang sampah di sungai. Alhamdulillah, action yang sudah kita lakukan, salah satunya memang misalnya kalau ketahuan suruh langsung ngambil. Bahkan yang paling jelas, kendaraannya terfoto. Nah, karena kendaraannya terfoto, kita kerjasama dengan pihak untuk perpanjangan motor itu, sehingga yang bersangkutan kemudian harus membayar denda atau kena eksekusi untuk bayar denda karena membuang sampah di sungai, karena ada perdanya begitu. Alhamdulillah kami dengan masyarakat itu memang salah satunya karena kita punya slogan atau punya visi misi menjadi kawasan ekoturism, sehingga warga itu benar-benar kita ajak sering nyemplung kali. Nah, baik nyemplung kali itu dalam arti kesadaran sendiri pada saat kerja bakti, tapi kebetulan juga banyak program dari pemerintah, baik pemerintah kota maupun DIY, bersama juga dengan perguruan tinggi untuk melakukan kegiatan-kegiatan bersih-bersih sungai. Ditemui terpisah di kantor DLH Kota Yogyakarta, Kepala DLH Kota Yogyakarta Sugeng Darmanto menjelaskan bahwa Pemkot Yogyakarta telah mengatur tentang aturan membuang sampah pada Perda Nomor 10 Tahun 2012. Ia juga menjelaskan peranan DLH Kota Yogyakarta dalam menjaga sungai-sungai di Kota Yogyakarta. Kalau kita mengacu pada Perda Pengelolaan Sampah Kota Yogyakarta tahun 2010 nomor 12 itu, memang salah satu hal yang
harus kita jaga bahwa warga tidak diperbolehkan membuang sampah di tempat-tempat yang tidak diperlukan seperti di sungai, di jalan, di sekitar. Jadi ketika kita bicara pelaporan BNS berarti kan kita berbicara pada aspek hak dan kewajiban. Dan ketika bicara hak dan kewajiban, dan yang tidak memiliki kewajiban mesti akan memperoleh sanksi. Kami pun harus melakukan supporting. Nah, di Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta ini kami memiliki ada 40 orang tenaga satgas sungai, atau kalau masyarakat umum menyatakan dengan nama hulu-hulu atau Joko Kali, fungsinya itu 40 orang itu kita sebar, ada yang di Manunggal, ada yang di Code, ada yang di Winongo maupun yang ada di Gajah Wong. Fungsinya adalah teman-teman melakukan upaya penggerakan pada masyarakat sekitar. Berbagai upaya untuk mengembalikan kelestarian sungai di Kota Yogyakarta telah dilakukan. Banyak pihak saling bahu-membahu memberikan yang terbaik bagi sungai-sungai di Kota Yogyakarta. Perubahan ke arah yang lebih baik pun kini sudah bisa dilihat. Sampah di sungai masih ada, namun jumlahnya sudah jauh berkurang dalam 10 tahun ke belakang. Permukiman di bantaran sungai sudah jauh tertata, bahkan jalan inspeksi di pinggiran sungai Kota Yogyakarta jumlahnya terus bertambah. Pembangunan jalan ini merupakan kerelaan warga menyumbang sebagian lahannya tanpa ganti rugi. Timbal balik pun terjadi. Kini masyarakat mulai bisa mengambil manfaat lebih dari sekedar menyelamatkan ekosistem kehidupan sungai. Sektor pariwisata menggeliat. Dari ketiga sungai ini yang melintasi Kota Yogyakarta itu terdapat banyak daya tarik wisata, baik itu daya tarik wisata yang dikembangkan oleh masyarakat melalui kampung wisata. Apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Pariwisata? Salah satunya baru saja kami laksanakan festival alegoris yang dilaksanakan di pinggir Kali Gajah Wong Giwangan, di mana melibatkan kampung-kampung wisata dan kawasan yang potensi menjadi daya tarik di Jogja Selatan. Menarik kemarin ketika kita melakukan festival Kali Gajah Wong, di mana atraksinya dengan judul Harmony of Patirtan ya, Harmony of Patirtan itu adalah satu ide yang luar biasa, di mana kita juga bisa mengangkat potensi wisata yang ada di sungai. Dengan menata sungai secara lebih efisien, masyarakat bisa memanfaatkan lahan-lahan kosong di pinggiran sungai untuk berkegiatan. Ruang terbuka hijau banyak dibangun oleh Pemkot Yogyakarta, warga pun mengisinya dengan berbagai kegiatan. Sejak adanya kegiatan-kegiatan terutama pembangunan kawasan pinggir sungai yang sudah terintegrasi menjadi jalur wisata, jalur goes, Sabtu Minggu, baik pandemi maupun tidak, apalagi sekarang sudah berkurang ya. Tapi waktu itu pada musim pandemi itu luar biasa. Orang lain tidak bisa bekerja, justru mereka akan turun ke sungai sambil berjemur, sambil ini, sehingga mereka juga sambil sarapan, senam, ya itu, sehingga mampu menjadi peluang bisnis bagi masyarakat yang tinggal di pinggir sungai. Sungai merupakan sumber kehidupan yang penting. Kita bisa lihat di kota manapun di dunia, peradaban manusia diawali dengan keberadaan sungai. Di Kota Yogyakarta, kita pernah merusak sungai-sungainya hingga kita sadar akan kesalahan itu dan berbenah. Bertahun-tahun kita berusaha membayar kesalahan kita, dan kini kita mulai bisa kembali mengambil manfaat dari keberadaan sungai. Namun perjuangan belum usai, dan momen Hari Sungai ini bisa kita jadikan pengingat bahwa kelestarian sungai adalah tanggung jawab kita bersama.